Wacana hak angket di DPR terus digulirkan mengusut dugaan kecurangan pemilu. Bahkan demo tak berhenti di depan gedung DPR RI Jakarta. Ada dua kubu yang pro dan kontra soal hak angket. Masa aksi yang mendukung hak angket hanya menuntut penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tetapi juga mengangkat tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara itu, masa yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu menilai kedamaian pasca Pilpres menjadi hal utama yang perlu dijaga. Di tengah unjuk rasa, pada Selasa siang, anggota DPR RI juga menggelar rapat paripurna. Usulan hak angket disuarakan dalam paripurna oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Anggota DPR dari fraksi PKS, PKB hingga PD Perjuangan melakukan interupsi di rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Mereka mengingatkan DPR untuk menggunakan hak angket guna menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Optimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Partai Nasdem dan P3 belum menyuarakan dukungan hak angket dugaan kecurangan pemilu dalam rapat paripurna. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan hak angket masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara di KPU. Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR Ahmad Baidowi yang menyebut fraksi P3 belum menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait hak angket karena beberapa kader masih mengawal suara di daerah. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah 20 Maret, setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu juga menunggu sikap PDI Perjuangan? Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan mengangkat. Hak angket itu hak politik. Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi-fraksi juga belum bersikap. Kami pun belum melakukan rapat internal. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap. Karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Supaya nggak hilang. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kalau dilihat kekuatan fraksi DPR untuk hak angket, gabungan Koalisi Perubahan dan Koalisi Ganjar Mahfud punya total 314 kursi, sementara Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran ada 261 kursi. Kalau nantinya hak angket lolos di DPR, pemerintah diharapkan bisa memberikan jawaban untuk menjelaskan bahwa pemilu sudah berjalan dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu mulai disuarakan di paripurna DPR RI kemarin. Namun sebagian fraksi dari Koalisi Perubahan dan Koalisi pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud belum memutuskan untuk mendukung hak angket atau tidak. Nah, lalu apakah serius atau tidak hak angket ini? Kalaupun fraksi saling tunggu, apa yang ditunggu? Kita ulas bersama, sudah hadir di studio anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamidah. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Lulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan secara daring, ada juga anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kamrus Samad. Lalu ada anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya. Bang Kamru, Mbak Lulu. Selamat pagi, Bang, semua. Oke, saya ke Bu Lulu dulu. Bu, Ya. kemarin saya menyimak Bu Lulu menginterupsi paripurna. Ya. Dan yang saya tertarik adalah kata-kata dari Bu Lulu yang muncul pada saat itu. Ini pemilunya udah brutal katanya. Ini brutalnya di mana? Karena disanggah juga oleh sejumlah fraksi, anggota DPR dari fraksi partai yang mendukung pasangan 02. Ini brutalnya di mana? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih ya. Jadi kalau kita mau pakai term brutal ini kan tentu bukan fisik ya, bukan orang kemudian gelut, kemudian ya satu kekerasan fisik, tetapi
dari sisi secara simbolik dan kemudian juga penggunaan kekuasaan, saya kira dengan menggerakkan berbagai sumber daya untuk misalnya pemenangan, apakah itu paslon tertentu atau misalnya partai tertentu atau pihak-pihak yang memang dikehendakin, maka ini memang juga sangat brutal gitu. Kan kita lihat kan bukan soal akhir ya atau kemudian hasil, karena apa? Karena ini sebuah rangkaian proses. Jadi pemilu itu adalah sebuah rangkaian proses dan ini berjalan cukup lumayan ya lama gitu, dan kita bisa melihat baik itu mulai dari upaya untuk mengubah melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian ketika sebelumnya lagi misalkan dari sisi pendaftaran partai-partai dan lain sebagainya, termasuk kemudian huru-hara yang kaitannya dengan Sirekap, yang satu TPS bisa ada 800 suara padahal DPT-nya cuma 250 dan seterusnya, dan banyak sekali pertanyaan dan menjadi hak publik memang untuk kemudian mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan penyelenggaraan pemilu kita yang kali ini gitu. Apakah ini memang by design, apakah ini memang ada indikasi kecurangan yang memang ingin dilakukan tetapi keburu ketahuan misalnya, nggak rapinya sebuah skenario, ataukah ada hal yang lain yang memang semata-mata faktor teknis itu kalau kaitannya dengan misalnya Sirekap. Tetapi kan ada juga yang non teknis, misalnya dengan bagaimana misalnya eksekutif mencoba mempengaruhi lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dari sisi persyaratan calon wakil presiden gitu kan. Pada saat yang sama KPU misalnya belum mengubah PKPU-nya dan kemudian sudah menerima pendaftaran dan seterusnya, sehingga terjadilah apa yang kemudian dianggap ini brutality gitu. Apalagi kalau kemudian ada segenap tim ses yang begitu besar dari unsur pemerintah hanya ada di salah satu paslon yang katanya dengan Pilpres misalnya ya, nggak tentu mereka kemudian punya asosiasi dengan partainya karena konteksnya adalah Pilpres itu. Nah, ini juga hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita belum pernah lihat di pemilu misalkan di era Pak SBY, karena kebetulan kalau kami kan, kalau PKB ya, itu kan juga bagian dari koalisi Presiden SBY, tetapi tidak ada penggunaan sumber daya kekuasaan yang sebegitu rupa gitu untuk ini jadi bekerja di belakang paslon tertentu. Jadi semua rentetan peristiwa tadi ini yang Anda analogikan dalam satu kata, itu brutal itu tadi. Karena kemudian banyak sumber daya yang lain yang bisa dikerahkan dari itu gitu. Belum lagi misalkan ada sejumlah orang yang ya saya kira patutlah untuk dimintain keterangan. Makanya konteksnya ini adalah DPR melakukan fungsinya pengawasan, punya hak untuk meminta keterangan, minta klarifikasi, dan berhak untuk melakukan penyelidikan bagi pemerintah. Kita undang ke DPR untuk menjelaskan apa yang memang kita anggap patut, tidak patut, apa yang kemudian bahkan dianggap tidak etik pada waktu itu kan ranahnya di sebelah sono nih yang etik. Tetapi DPR sebagai lembaga pemerintah politik kan berhak untuk melakukan fungsi punya proses pengawasan dan fungsi klarifikasi begitu ya terhadap masalah-masalah pemilu yang terjadi. Tapi begini, sebelum saya lebih jauh menanyakan, ini ada juga ketakutan begitu ya, ada anggapan bahwa hak angket ini ujung-ujungnya nanti terhadap pemakzulan gitu. Ya, ini saya kira itu masih agak jauh ya. Enggak ya. Kalau gini, kita harus kembali kepada semangat kita. Pertama, hak angket itu adalah hak konstitusional. Itu ada di Undang-Undang Dasar loh. Jadi itu hak yang melekat bagi DPR. Setiap anggota itu bisa mengajukan hak angket dan itu bisa dengan berbagai isu yang kita anggap memang punya dampak bagi kelangsungan kita berbangsa dan bernegara. Jadi bisa hak angket terkait dengan pemilu, bisa hak angket kaitannya dengan bansos, bisa hak angket dengan kelangkaan beras. Dulu sebenarnya kita juga mau mengajukan yang kaitannya dengan kelangkaan minyak goreng, tapi kemudian proses politik itu menghambat itu. Jadi itu bisa saja dan tidak perlu kemudian harus kita tanggapin apakah ini akan berujung kepada pemakzulan. Proses baru akan kita mulai, tapi kita sebenarnya punya semangat. Pemilu ini kan bukan berakhir hanya di pemilu 2024 gitu loh. Kita mau ada perbaikan sistem pemilu, prosedur pemilu, tata cara pemilu, ya, partisipasi pemilu, pengawasan-pengawasan dari publik, dari juga partai politik sebagai peserta pemilu. Jadi banyak hal yang memang harus kita bongkar untuk apa? Ya harus ada kondisi pemilu yang jauh lebih baik dan bermartabat di tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya saya ke Mas Ahmad Baidowi, Mas Owi. Rekan koalisi Anda nih di Pilpres PDI Perjuangan kan sebenarnya yang pertama menginisiasikan hak angket ini, terutama dari calon presiden Anda sendiri, Ganjar Pranowo. Tapi kemarin saya menyimak sejumlah
ungkapan begitu termasuk dari politisi PDI Perjuangan yang ada di DPR, Arya Bima dan juga Pak Jarod Saiful Hidayat. Tapi sebenarnya kok dari yang sangat kencang kok jadi agak melempem begitu, karena Pak Jarod sendiri mengatakan bahwa belum ada instruksi dari fraksi. Nah, pertama pertanyaan saya, bagaimana dengan kondisi di internal koalisi Ganjar Mahfud dan sikap P3 sendiri sejauh ini bagaimana? Kayaknya masih maju mundur juga gitu, Mas Owi. Pertama soal sikap koalisi, sampai sekarang kita masih koalisi Ganjar Mahfud mengawal sampai penghitungan suara selesai di tanggal 20. Oke. Adapun hak angket itu sebenarnya hak yang biasa saja. Di DPR itu punya 3 hak. Hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Kemarin DPR itu baru masuk. Bahkan kami dari fraksi P3 belum sempat melaksanakan rapat pleno fraksi karena anggota kami masih fokus di dapil mengawal rekapitulasi suara. Yang mana jalur-jalurnya apabila terjadi kecurangan, kita lapor ke Bawaslu. Itu dulu yang kita lakukan. Baru nanti mungkin minggu depan setelah masuk rekapitulasi tingkat nasional, itu anggota DPR sudah mulai berdatangan ke DPR. Baru kita lakukan sinkronisasi. Kalau kemarin misalkan Mbak Lulu menyampaikan interupsi, ya itu hak beliau gitu kan. Dan itu ya sebagai seorang anggota DPR, ya punya hak untuk itu. Mana salahnya interupsi itu bukan usulan resmi. Kan yang sering diframing ini bahwa seolah-olah angket itu sudah diusulkan. Itu kan baru interupsi baru kondisi pra acara lah gitu kan. Ada mekanismenya memang. Warming up ya. Acara resminya kapan? Ya acara resminya kapan? Ya setelah ada selembar surat atau 2 lembar surat yang diajukan ke pimpinan DPR. Itu. Nah, kalau kemudian kami hari ini belum bersikap, misalkan fraksi yang lain sudah bersikap, itu kan hak masing-masing fraksi, karena kondisi di internal fraksi itu tidak sama seperti P3 hari ini. Dengan Anda udah tahu lah apa yang ramai lagi di media, kami belum berpikiran untuk hal-hal lain selain mengawal rekapitulasi yang berjenjang itu. Jadi alasannya untuk hak angket ini ya bukan berarti tidak mau serius untuk maju, tapi masih mengawal proses rekapitulasi suara, terutama untuk P3 ya, yang sekarang masih dikawal, begitu ya Mas Owi. Jadi bukan karena maju mundurnya karena takut keluar dari koalisi atau bagaimana ya? Oh, nggak ada urusan lah. Koalisi itu soal yang lain. Soal rekapitulasi suara hal yang berbeda, angket sesuatu yang berbeda. Begini, jangan sampai teman-teman di P3 kami perintahkan nih, suara Anda itu hilang gara-gara Anda itu ada di Jakarta. Karena misalkan mau ngurus hiruk pikir soal politik nasional, sementara suara dirinya di dapil hilang gitu. Itu yang kita larang gitu. Makanya fokus dulu deh sampai penghitungan tingkat provinsi selesai, baru mau naik ke nasional, bolehlah kamu itu kembali ke Jakarta, baru kita rapat. Karena P3 kan di ambang batas, tapi tipis ya gitu. Yang sedikit, tamat riwayatnya kan gitu. Nah itu sikap politik gitu kan. Persoalan nanti apakah menjadi angket atau tidak, ya tentu kita akan diskusi bersama dan melihat data-data yang dibawa oleh teman-teman di lapangan. Apalagi kemarin P3 sempat kesenggol sedikit ya suaranya sama PSI ya, Mas Owi ya. Ya itu salah satunya ya. Kenapa kami meminta semua fokus mengawal rekapitulasi secara berjenjang itu. Ya. Baik, saya ke Pak Kamru Samad. Kemarin Pak Kamru Samad juga angkat bicara begitu ya di paripurna ketika Bu Lulu mengutarakan atau menyuarakan perlunya hak angket digulirkan di DPR. Pak Kamru Samad mengatakan ada isu yang lebih penting sebenarnya dari hak angket ini. Kalaupun ada hak angket, ya coba mengurusi masalah-masalah yang dihadapi negara saat ini. Kurang lebih begitu ya Pak Kamru Samad ya? Iya Mas, benar sekali, memang tentu kita selama berbulan-bulan ini kan juga bertemu dengan masyarakat ya. Berbagai aspirasi yang kita terima, harapan-harapan mereka selama kita berbulan-bulan berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami menangkap kesan kuat yang mereka harapkan itu adalah pemulihan ekonomi rumah tangga. Perbaikan kondisi keuangan rumah tangga, yaitu bagaimana supaya produktivitas rumah tangga mereka itu bisa lebih baik, pendapatan rumah tangga bisa lebih berkelanjutan dan mengalami kenaikan.
Nah, ujung dari semua aspirasi itu adalah mereka mengharapkan adanya penciptaan lapangan kerja baru yang bisa memberikan dampak baik bagi rumah tangga mereka. Jadi itu aspirasi yang sangat nyata yang kami terima di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Mas. Jadi fokusnya ke situ. Tapi begini, penggalangan hak angket ini saya yakin juga tidak akan berhenti begitu ya. Meskipun P3 tadi mengatakan masih menunggu hasil rekapitulasi suara, tapi setelah proses pemilu itu selesai, saya yakin ini juga akan terus digalang oleh fraksi-fraksi di DPR yang mendukung bergulirnya hak angket. Lalu dari Partai Gerindra sendiri dengan mitra-mitra koalisinya nanti di DPR, itu ada strategi khusus atau komunikasi khusus bagaimana agar angket ini tidak bergulir, karena memang pastinya tidak akan setuju hak angket ini bergulir. Begitu Pak Kamru Samad, bagaimana respons Anda soal ini? Iya, jadi kalau menyangkut hak angket ini adalah sesuatu yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap anggota untuk mengusulkan. Dan mekanisme pengajuannya pun juga cukup jelas, minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR, berasal dari lebih dari satu praksi secara tertulis. Secara tertulis diajukan kepada pimpinan Dewan, lalu kemudian pimpinan Dewan mengagendakan di sidang paripurna. Lalu kemudian apa substansi dari pengajuan hak angket? Itu yang tentu harus kita lihat. Kalau substansi yang berkaitan dengan ada hal-hal yang dianggap melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, maka tentu kita melihat pasal apa, undang-undang apa, pasal apa yang dilanggar. Nah, jadi masih jauh dari proses itu. Karena itu kemarin menurut saya adalah sebuah hal yang biasa saja. Di setiap sidang paripurna selalu ada interupsi, selalu ada dialog, selalu ada aspirasi. Jadi sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu kita terlalu khawatir tentang hal tersebut. Kemudian saya ingin menanggapi kalau dikatakan pemilu ini brutal. DPR terlibat dari semua aspek kepemiluan. DPR yang memilih KPU, di dalamnya juga ada praksinya Mbak Lulu di Komisi 2, DPR yang memilih Bawaslu, di dalamnya juga ada praksi Partai Gerindra dan kita semuanya, DPR yang memutuskan anggaran pemilu, DPR yang merevisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, DPR yang membuat aturan main tentang sengketa kepemiluan. Yang di dalam pasal Undang-Undang Pemilu jelas kalau sengketa proses penyelenggara pemilu gitu ya langsung juga dipilih oleh DPR, dirancang oleh DPR, tapi ketika sudah dipilih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya, anggota-anggota DPR yang merancang semua undang-undang pemilu, perangkat pemilu, ini apakah juga salah? Apakah juga aneh jika ada pertanyaan kembali, mereka kenapa tidak on the track dalam menyelenggarakan pemilu gitu kira-kira? Karena itulah disiapkan salurannya, Mas. Dalam Undang-Undang Pemilu, tata urutannya sudah diatur dengan baik. Kalau ada penyelenggara yang tidak netral atau abuse of power, menyalahgunakan kewenangan mereka, diajukan ke DKPP. Dan itu DKPP telah bekerja di tengah proses pemilu nih, misalnya memberikan peringatan keras terhadap KPU. Itu sesuatu yang sudah berjalan. Apa yang kita ragukan dalam proses ini? Itu fakta, bukan isu. Kemudian tadi saya sebut, kalau hasil akhirnya saja 20 Maret belum selesai, apa yang undang-undang pasal mana yang dilanggar yang mau diajukan? Karena itu adalah sesuatu yang berbeda. Coba kita melihat secara jujur dari 185 juta rakyat kita yang berpartisipasi di dalam pemilu ini. Di tengah hujan mereka datang melintasi sungai, sawah, menuju TPS menggunakan hak suara mereka. Ya, puluhan ribu petugas KPPS siang dan malam bekerja. Masa iya kita tuduh mereka brutal? Apa tega kita melihat begitu besar harapan mereka terhadap sebuah perubahan bagi kehidupan mereka, kita tuduh mereka brutal? Ini yang saya tidak bisa mengerti pandangan-pandangan seperti itu. Padahal bahkan tidak sedikit KPPS yang sakit, bahkan ada yang meninggal di tengah dalam tugas. Ini kan sesuatu yang harus kita berikan empati
kepada keluarga mereka yang telah mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk melayani hak konstitusional masyarakat. Oke. Begitu, Mas. Saya akan meminta respons dari Bu Lulu, tapi soal tadi yang dinyatakan Pak Kamru Samad. Tapi saya ke Mas Adi dulu. Ini Mas Adi, dari perjalanan awal wacana hak angket sampai dimulainya paripurna kemarin begitu, Anda melihat seberapa serius fraksi-fraksi di DPR menggalang hak angket ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau itu ditanyakan apakah serius atau tidak, tentu serius ya, Mas. Ya. Bagi saya ini adalah tanda-tanda awal bagaimana fraksi-fraksi, terutama kubu yang di nomor 1 dan nomor 3 ini menganggap ada proses-proses yang dinilai ada indikasi kecurangan, ketidakadilan, dan seterusnya selama pemilu di 2024. Karena ini prakondisi, karena ini adalah warming up, publik sudah menangkap sejak lama, maka satu-satunya cara untuk melihat apakah hak angket ini serius atau tidak digulirkan oleh teman-teman fraksi di DPR adalah segera mengusulkan ini kepada pimpinan DPR. Tanpa itu semua ya saya kira memang publik menilai ini hanya sebatas alat bargain position, hanya sebatas omongan-omongan politik yang saya kira memang validasi keseriusannya itu perlu dipertanyakan. Apalagi yang perlu ditunggu. Kubu 1 dan 3 ini kan iman politiknya sama. Tuduh pemilu di 2004 ini brutal, penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, intimidasi, politisasi bansos dan seterusnya. Publik ini sudah hafal dengan template-template ini semua. Pertanyaannya adalah kapan minimal 20 anggota DPR, minimal 2 fraksi melayangkan hak angket ini ke DPR. Udah itu saja ukurannya. Tanpa itu semua publik melihat ini jangan-jangan ada sesuatu yang memang ingin coba dibergen dalam konteks kepentingan. Terima kasih. Saya kira di situ saja sederhananya, apalagi ditunggu. Nunggu ketua DPR sepertinya. Ketua DPR-nya kan lagi kunjungan kerja ya, Bu Lulu ya, ke luar negeri. Mungkin kalau sudah ada ketua DPR di dalam negeri begitu memimpin paripurna, mungkin bisa langsung diajukan dan langsung disepakati bersama. Nah, tadi saya akan meminta respons ke Bu Lulu soal diksi brutal yang dinilai sama Pak Kamru Samad tadi kurang berempati kepada petugas penyelenggara pemilu yang ada di daerah yang sudah memperjuangkan berjalannya pemilu bisa berjalan sejauh ini begitu. Tapi saya akan tanyakan itu setelah jeda ya Bu Lulu. Kita akan jeda dulu di Sapa Indonesia Pagi, akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.